Sering gak sih ngerasa kalau investasi saham itu kayak main tebak-tebakan? Kadang untung, seringnya bingung. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas sebuah metode yang bisa mengubah semua tebakan itu jadi keputusan yang cerdas. Namanya analisa fundamental. Yuk, kita mulai. Pasti banyak deh yang ngerasa begini, iya kan? Apalagi buat yang baru mulai. Lihatin grafik saham naik turun. Wah, rasanya deg-degan kayak nonton undian, penuh ketidakpastian. Tapi pertanyaannya, emang harus selalu kayak gitu ya investasi? Sekarang ini kan kayaknya semua orang ngomongin soal saham. Minatnya lagi tinggi-tingginya. Tapi sayangnya banyak yang terjun cuma karena ikut-ikutan teman atau lihat tren tanpa benar-benar paham apa sih yang mereka beli. Nah, ini nih jebakan yang harus banget kita hindari. Disinilah kuncinya. Ada loh sebuah alat super canggih yang bisa mengubah investasi dari yang tadinya untung-untungan jadi sebuah keputusan yang logis dan bisa diukur. Inilah yang kita sebut analisa fundamental. Jadi apa sih sebenarnya analisa fundamental itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak medical check-up buat perusahaan. Kita intip kesehatan keuangannya buat cari tahu, ini perusahaan sehat beneran nggak sih? Terus, harga sahamnya sekarang ini kemahalan, kemurahan, atau udah pas? Ini adalah cara main untuk investor jangka panjang. Tujuannya jelas banget, biar kita nggak lagi berspekulasi, tapi punya strategi. Dengan analisa fundamental, keputusan kita tuh dasarnya fakta dan data, bukan cuma sekedar feeling atau dengerin gosip saham yang lagi panas. Terus gimana caranya kita melakukan medical check-up ini? Ya sama kayak dokter yang baca hasil lab pasiennya, kita sebagai investor juga harus bisa baca laporan kesehatannya perusahaan. Nah, ada 3 dokumen utama yang jadi hasil lab kita. Pertama, laporan laba rugi. Ini buat lihat, bisnisnya ini untung atau rugi sih? Kedua, neraca. Ini kayak foto ronsen kekayaan dan utang perusahaan. Dan yang ketiga, laporan arus kas. Ini detektor uang paling jujur, buat melacak setiap rupiah yang masuk dan keluar dari perusahaan. Oke, setelah kita punya datanya, terus diapain? Nah, sekarang kita jadi dokternya. Kita bakal hitung beberapa rasio penting. Anggap aja ini kayak kita lagi ngecek detak jantung, tekanan darah, atau suhu tubuhnya si perusahaan. Ini adalah tanda-tanda vitalnya. Yuk, kita kenalan sama 4 alat ukur vital ini. Pertama, PER. Gampangnya, ini menjawab pertanyaan, kira-kira butuh berapa tahun ya laba perusahaan bisa balik modalin harga saham yang kita bayar? Makin rendah angkanya, bisa jadi makin murah. Kedua, ada PBV. Ini ngebandingin harga saham di pasar sama nilai modal bersih perusahaan. Kalau angkanya di bawah 1, wah, itu sering dianggap menarik. Ketiga, ROE. Ini buat ngukur sejago apa sih manajemennya muterin duit investor jadi keuntungan? Jelas, makin tinggi, makin jago. Terakhir, DER. Nah, ini pengukur resiko. Punya utang kebanyakan nggak nih perusahaannya? Ini penting banget buat stabilitas jangka panjang. Oke. Kebanyakan teori bisa bikin pusing juga ya. Biar lebih nempel di kepala, gimana kalau kita langsung coba praktek? Kita pakai contoh yang super simple aja. Oke, kita panggil perusahaan fiktif kita, namanya PT Sukses Selalu. Keren ya namanya? Kita coba lakukan analisa kilat pada perusahaan ini buat lihat gimana konsep tadi bekerja di dunia nyata. Ini dia data kuncinya. Cuma 3 ini aja kok. Harga sahamnya Rp1.000, laba per sahamnya 100, dan nilai buku per sahamnya 800. Cuma dari 3 angka ini, kita udah bisa dapat gambaran awal loh. Yuk, kita hitung bareng-bareng. PER-nya itu 1000 dibagi 100, hasilnya 10 kali. Artinya, pasar rela bayar 10 kali lipat dari laba tahunannya. Terus, PBV-nya 1000 dibagi 800, hasilnya 1,25 kali. Artinya, harga di pasar itu 25% lebih tinggi dari nilai aset bersihnya. Nah, tapi yang paling penting diingat, angka ini tuh nggak ada artinya kalau berdiri sendiri. Kuncinya adalah bandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Baru deh kelihatan, ini murah atau mahal. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Analisa fundamental itu ibaratnya ngasih kita kacamata super. Kita jadi bisa lihat lebih dalam, nggak cuma ikut-ikutan harga yang naik turun nggak jelas. Kita berinvestasi dengan bijak, bukan membabi buta. Kita beli bisnisnya, bukan cuma secari kertas saham. Tentu saja, ini baru pemanasan. Sekarang, giliran Anda nih yang coba. Coba deh pikirin, perusahaan apa yang produknya Anda pakai setiap hari. Mungkin bisa mulai dari sana. Coba iseng-iseng periksa kesehatannya pakai rasio-rasio yang tadi kita pelajari. Siapa tahu itu bisa jadi langkah pertama Anda menjadi investor yang benar-benar cerdas. Selamat mencoba ya!